warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farrada alaina sholata waz zakata wassiyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jaa syahru ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Wa qala aidan as-salatu ila sholati kafaratun lima bainahuma wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma liman ijtanabal kabair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Bakri bin Haji Abdus Somad selaku ketua Mushola At-Ta'awun beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nabri M. Nur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Abdullah bin Haji Qasim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Samsul Madali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Iqbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sahwadi. Dan para hadirin serta hadirat Bapak Ibu serta para remaja, para pemuda yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap Bapak, Ibu, Saudara, hadirin jamaah sekalian. Sungguh indah sekali di malam ini kita bisa kumpul bersama. Karena saya teringat dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu masyarakat kumpul di satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam kumpulnya dia baca kalimat-kalimat thayyibah, dia baca ayat Al-Qur'an, ataukah dia baca selawat pujian-pujian kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berzikir dalam rangka kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan di tempat tersebut masyarakat jamaah yang kumpul di situ akan diturunkan rahmat, akan diturunkan keberkahan, akan diturunkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Masya Allah Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi
yang lebih indah kecuali kalau hidup kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan sakinah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu cara supaya kita ingin diturunkan nilai-nilai kebaikan dan keberkahan tersebut, nih kita kumpul begini. Kita berzikir kepada Allah, kita baca selawat, dan hidup di dunia ini hanya sementara. Yang tadi kata Bapak Nabri M. Nur, yang namanya hidup, ya kalau ngikutin Nabi, sunnah Nabi, ya antara 60-70. Betul nggak? Betul. Tapi itu nggak jadikan satu ya landasan ya bahwa kalau udah 60-70 ya dikit lagi dah nih. Ya. Kalau 60-70 ya udah dikit lagi. Enggak begitu juga. Karena kalau begitu nanti yang masih 40, yang masih 20, gue masih lama. Nah, begitu. Jadi yang merasa 20-30 gue masih lama. Nih saya lihat banyak yang 20 nih ya. Yang 20 banyak. Tapi jangan sampai ya aku masih lama dah, tenang aja santai. Nah, yang merasa ada 60-70, ya aku udah besok. Nah, enggak begitu. Tetap kemarin kita udah belajar. Ya, kita harus punya sifat optimis. Ya, jadi kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu ghoda. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Artinya begini Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda. Ya, bekerjalah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Seorang kakek-kakek yang usianya udah 90 tahun, kalau dinanam pun kelapa masih boleh nggak? Masih boleh. Seorang nenek tua usia udah 90 tahun, dia masih punya halaman, kebun yang luas, nanam pohon sao, nanam pun duren, nanam pun kelapa. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Jangan ada yang usil. Ada yang usil ngomong. Anak muda ngomong, "Nek, kek, buat apa nanam pun sao? Buat apa nanam pun kelapa? Buat apa nanam pun duren? Nenek tinggal besok udah habis waktunya. Tuh, kakek tinggal besok udah habis waktunya." Jangan begitu. Seorang yang bijak seperti kakek dan nenek tersebut bilang begini, "Nak, saya nanam pohon ini bukan untuk saya." Betul nggak? Saya nanam pohon ini seandainya usia saya besok sudah tidak ada, tetap ini manfaat. Karena saya masih punya anak. Karena saya masih punya cucu. Karena saya masih punya banyak keturunan zuriyah. Mudah-mudahan dengan sebab pohon-pohon ini nanti 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang akan tumbuh besar, berbuah. Mudah-mudahan cucu-cucu saya, zuriyah saya akan menerima kemanfaatan dan merasakan kemaslahatan dari apa yang saya tanam. Begitu. Sama ini musola. Bukan untuk tahun 2022 aja nih musola manfaatnya. Tapi insya Allah buat 20 tahun, 30 tahun, bahkan entah apa 50 tahun lagi selama belum digusur nih. Begitu Pak Haji ya? Iya, selama belum digusur nih tempat. Mudah-mudahan walaupun kita mungkin sudah berada di alam barzah, para pendiri-pendiri, para pemberi-pemberi amal, infak, sedekah untuk pembangunan musola ini, walaupun kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, tapi ini tetap ya suara azan akan berkomandang setiap waktu. Sholat berjamaah tetap akan dilaksanakan. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Nabri dan pengurus-pengurus jamaah yang sekarang ini, mudah-mudahan itu tetap ngalir pahalanya. Ya, seperti seorang kakek, seorang nenek tadi nanam pun duren, pun kelapa. Ya, insya Allah kemanfaatnya tetap dirasakan. Kata cucu-cucunya, alhamdulillah ini dulu kakek nih yang nanam nih. Ya, duren mahal sekarang. Ya, jengkol aja mahal sekarang.
Ya, jengkol aja pakai 50.000 sekilo. Ya, besok mau puasa 100.000. Kalah daging. Nah, begitu. Itu begitu. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jadi mudah-mudahan ini adalah satu nilai baik buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka ya menanamkan yang namanya kebaikan, yang terus mengalir kebaikannya kepada anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita. Ini nggak tahu kita nanti, Masya Allah akan lahirlah ya di Mushola At-Ta'awun ini generasi-generasi yang akan sangat bermanfaat. Ya, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, memang kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita selalu dimanjakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan betapa enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil dari hadis yang tadi saya bawa saja. As-sholatu ilas sholati kafaratun lima bainahuma. Sholat yang kita kerjakan dari satu sholat ke sholat yang lain itu menjadi penebus dosa. Dosa-dosa kita itu dengan kita melaksanakan sholat, mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita sebagai manusia enggak lepas dari perbuatan dosa, enggak lepas dari kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ini yang namanya kita manusia, ada aja dosa dan kesalahannya. Sebab pengaruh setan itu sangat besar. Pengaruh yang namanya iblis sangat besar. Pengaruh yang namanya hawa nafsu begitu besar. Sehingga ini kadang-kadang kalau kita nggak bisa introspeksi dan kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu dan godaan-godaan setan, banyaklah maksiat, banyaklah dosa yang kita lakukan. Nah, makanya Allah kasih wadah. As-sholatu ilas sholati kafaratun lima bainahuma. Jadi dari sholat ke sholat yang lain itu insya Allah menyebabkan dosa dan kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahasianya. Kenapa dalam 24 jam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat selama 5 kali. Zuhur di siang hari. Nanti nggak lama menjelang sore ada namanya waktu asar. Nanti habis selesai asar menjelang waktu terbenam matahari itu, saat terbenam matahari ada lagi sholat, namanya sholat maghrib. Nah, menjelang tidur di malam hari itu ada namanya sholat isya. Nah, habis isya udah tidur, pagi-pagi itu kita juga diwajibkan untuk sholat sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita di pagi hari dengan sholat subuh. Coba bayangkan itu Bapak Saudara, nikmat banget orang Islam. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam 24 jam ada yang namanya waktu buat sholat. Selama satu hari satu malam kan kadang-kadang kita lupa sama Allah. Kadang-kadang kita lalai sama Allah. Nah, disitulah dalam 24 jam kita diwajibkan untuk terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat ini Masya Allah begitu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Aqimis sholata, ya, dirikan sholat. Untuk apa? Li zikri, untuk zikir kepada saya. Itu mudah-mudahan tuh Bapak Ibu Saudara kalau kita punya dosa dalam waktu-waktu tersebut diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita ayo laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kalau kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Karena memang Islam itu selalu mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama. Itu jamaah artinya apa sih? Bersama-sama. Islam berharap dan memerintahkan kepada umatnya supaya bersama-sama bersatu. Sholat
Ya walaupun sah sendiri-sendiri, cuma kurang enak. Dia sendiri sholatnya, dia sendiri sholatnya. Nah makanya diperintahkan, ayo kita udah ada sarana, ya udah ada fasilitas, ada masjid, ada musola. Nah disitulah kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Itu artinya Islam mengajarkan ayo berkumpul bersama. Hidup ini kalau tidak dilandasi dengan kebersamaan tuh kurang enak. Ini kita bersama nggak dirasanya? Bersama. Enak nggak kelihatannya? Enak. Yang kecil jadi besar, yang ringan jadi kuat, ya. Jadi yang lemah jadi kuat. Tuh biasanya kalau sapu, kalau satu gampang nggak dipatahin? Gampang, lidihnya doang. Coba kalau jadi satu, Bu, udah jadi sapu kumpulan daripada beberapa lidih. Nah, coba kamu patahin, susah kita patahin. Ya Allah, begitulah sholat berjamaah. Sehingga Islam mengajarkan untuk selalu berjamaah. Ya, al jamaah barokah, wal jamaah rahmah. Jadi jamaah itu akan memunculkan nilai-nilai keberkahan dan akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayo kalau kita memang ada waktu, kita setiap sholat berjamaah. Sholatul jamaah titab dulu min sholatil fardhi bisam'in wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah kebanding dengan sholat munfarid sendiri itu 1 berbanding 27 derajat. Itu yang pertama. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sholat kita itu nanti dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping itu ada lagi alokasi waktu. Misalnya antara Isya dengan subuh kan agak lama. Itu ada sholat tahajud, ada sholat witir. Terus antara subuh dengan zuhur kan cukup lama waktunya. Ya, enggak seperti maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Antara subuh dengan zuhur begitu lama waktunya. Makanya di tengahnya ada sholat sunnah duha. Tuh, jadi artinya kita enggak boleh lepas dari Allah. Ya, kita disuruh selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu cara bagaimana kita paling dekat dengan Allah, sholat. Makanya sholat merupakan ibadah yang terbaik. Karena saat itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih saat kita lagi sujud Bapak Ibu Saudara. Tuh kita kalau lagi sujud tuh, Masya Allah posisi kita ada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta apa yang kita minta, berdoa apa yang kita inginkan. Karena saat sujud posisi kita itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua kata Rasulullah, wal jumu'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dari satu sholat Jumat ke Jumat yang lainnya. Dari sholat Jumat di minggu ini ke sholat Jumat di minggu yang kedua, itu pun menjadi pembebasan daripada dosa-dosa kita. Tuh, indahnya kita orang Islam. Ya, dijamin dosa kita akan dihapuskan. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Itu kan ya seminggu. Itu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita jaga benar yang namanya ya fadilah dan kemuliaan hari Jumat. Itu hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya. Dan Allah sudah menciptakan dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ada Yaumul Ahad. Ini orang sekarang jarang nyebut Ahad. Ya, seringnya apa? Minggu. Bapak Ibu sering bilang hari Ahad apa hari Minggu? Hari Minggu. Sebenarnya kalau kita ya muslim yang kapah bacanya dan nyebutnya bukan hari Minggu, tapi hari Ahad. Jadi ya yang pertama hari Ahad. Ini Ahad apa Minggu nih? Ahad. Tuh. Atasnya Minggu ya. Ya, jadi ada Ahad, Isnain, Salasa. Kalau menurut saya sih kita lebih familiarkan kata-kata Ahad. Kalau mengundang Ahad, ya ada Ahad, ada Isnain, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu semuanya bahasa Arab itu. Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, As-Sabt, Sabt pakai ba sama ta, As-Sabtu, Yaumus Sabti.
Tuh, begitu. Jadi kalau ngundang kapan? Oh, hari Ahad. Hari Ahad. Jangan kapan? Hari Minggu. Ya, ini budaya dari sana, orang-orang Katolik, orang-orang Nasrani. Jadi Allah ciptakan 7 hari. Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabat. Itu dari 7 hari ternyata Allah pilih 1 hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Tuh, makanya kata Nabi, al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Ya, jadi sepekan. Jadi bukan seminggu, apa namanya? Sepekan. Dari Jumat ke Jumat namanya sepekan. Itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan sama Allah. Selama kita muliakan tuh Sayyidul Ayyam. Ya, selama kita muliakan namanya hari Jumat. Makanya kita di hari Jumat suruh ya memperbanyak ibadah, banyakin baca sholawat, ya kemudian banyakin baca Al-Quran, lebih-lebih baca Quran namanya surah Al-Kahfi. Tuh, jadi bukan surah Yasin. Kalau surah Yasin tiap malam baca surah Yasin. Habis maghrib kah, habis isya kah, silakan malam Jumat juga baca surah Yasin. Tapi di dalam malam Jumat selain surah Yasin ada tambahannya. Apa? Suratul Kahfi. Ya, ini saya yakin nih Bapak, saudara kalau ditanya malam Jumat baca nggak Suratul Kahfi? Nggak usah ditanya, nggak usah. Ya, nggak usah ditanya. Emang apa? Ini nggak usah ditanya udah. Ya, insya Allah pada baca. Insya Allah. Jadi Yasin udah dibaca, teruskan. Nah, tapi ada satu PR lagi, tambahin. Ya, di rumah tuh kita baca Suratul Kahfi. Ya, itu mudah-mudahan kalau kita udah melazimkan dan istiqomah membaca Suratul Kahfi tiap malam Jumat atau hari Jumat, maka al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunin tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Ya Masya Allah, makanya Jumat itu istimewa banget. Ya, bahkan lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kita kadang-kadang namanya Idul Fitri, waduh mulia banget. Ya, kadang-kadang ada orang mempersiapkan Idul Fitri, direlakan tuh enggak sholat tarawih, direlakan enggak ya puasa Ramadan, udah dah enggak puasa dulu, enggak tarawih dulu. Mengapa? Lebaran tinggal 3 hari. Lah emang apa Lebaran tinggal 3 hari? Ya, sampai-sampai kagak puasa, sampai-sampai kagak sholat tarawih, mengejar supaya Idul Fitri dipersiapkan dengan begitu sempurna. Iya. Ya Allah, jangan sayang-sayang tuh. Yang namanya tarawih, yang namanya ya itu puasa jangan ditinggalkan gara-gara pengen meraih Idul Fitri. Karena Idul Fitri, Idul Adha kan udah mulia, dibandingkan dengan Yaumul Jumu'ah masih lebih mulia Yaumul Jumu'ah. Jadi hari Jumat ayo kita benar-benar muliakan dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan seminggu itu dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ramadanu ila ramadana kafaratun lima bainahuma. Atau ada yang baca wa ramadanun ila ramadanin kafaratun lima bainahuma. Isim nakirah dibuat. Jadi kalau isim nakirah itu nanti dia ya termasuk isim munsharif, wa ramadanun ila ramadanin kafaratun lima bainahuma. Nah, ada lagi yang baca wa ramadanu ila ramadana kafaratun lima bainahuma. Jadi satu Ramadan ketemu lagi dengan Ramadan yang lainnya, ya itu menjadi penembus dosa buat kita semuanya. Sebab Ramadan ini dari namanya aja Romad. Romad itu artinya pembakaran. Romad itu artinya apa? Pembakaran. Jadi dosa kita dibakar. Jadi pada saat bulan Ramadan itu dosa kita sedang dibakar. Kalau dibakar habis nggak dah? Habis tuh kayu bakar yang segitu banyaknya. Kalau dibakar habis semuanya. Ya, habis semuanya. Jangankan kayu bakar, semua ya benda-benda yang ada di sini kalau terbakar habis semuanya.
Ya, itu dosa kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu Saudara, akan dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya itu sebagai penembus daripada dosa-dosa. Tapi bagi yang mau memanfaatkan Ramadan, kan ada orang selesai Ramadan termasuk khusran, rugi. Mestinya selesai Ramadan kita termasuk orang yang beruntung. Orang-orang yang robih. Robih itu artinya beruntung. Kenapa keberuntungan itu kita dapat? Karena kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang tadinya enggak pernah sholat, masuk Ramadan, wah udah mulai sholat rajin. Nggak usah dikata apa-apa, nggak usah. Ini kadang-kadang dia iseng, tumben lu datang. Jangan. Ya, dia udah sadar dia. Ramadan datang, udah niat. Biarin nggak apa-apa. Padahal kan dari sekarang mestinya ya dia nungguin entar dah gue sholatnya kalau Ramadan aja masih bagus. Ya, masih bagus. Masih mau ibadah. Ya, sekarang tanggung. Pakai tanggung. Suruh ibadah pakai tanggung. Udah apa sekarang? Ibadah ente sholat jamaah. Tanggung Ustaz, nungguin Ramadan aja. Iya dah, nggak apa-apa dah. Jangan dikata apa-apa. Sebab kalau kita bilang macam-macam nih ngambek lagi ntar. Nah begitu. Nah yang namanya manusia kan paling kagak gede ambek gitu. Kadang-kadang begitu. Makanya jangan dikata apa-apa. Ya begitu. Pokoknya ya dibilang nanti dah gue kalau udah Ramadan baru dah gue mau sholat. Alhamdulillah. Namanya dia masih mau begitu. Karena banyak orang yang terpanggil Pak. Ya terpanggil yang nggak pernah sholat, akhirnya sholat gara-gara masuk bulan Ramadan. Yang nggak pernah melakukan kebaikan, itu akhirnya terpanggil dia karena masuk bulan suci Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Ya, iya alhamdulillah. Jadi kalau malam nisfu Syaban itu artinya udah persiapan. Oh iya mau Ramadan nisfu datang Jangan bilang apa-apa. Ini orang ini saya kemarin setahunan tapi malam nisfu ada. Alhamdulillah. Udah begitu aja. Ya mudah-mudahan nanti Allah kasih taufik dan hidayah. Nah begitu. Tapi herannya habis nisfu lemah nggak ada lagi. Ya. Tapi tetap kita optimis. Mudah-mudahan ntar Ramadan ada nih. Nah begitu. Ramadan ada insya Allah. Itulah alokasi nikmat. Jadi Ramadan ini satu nikmat yang sangat besar buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada orang yang setahun mukenanya nggak pernah dipakai. Mukenanya nggak pernah dipakai. Udah setahun. Giliran Ramadan. Udah. Gue cuci nih mukenanya. Alhamdulillah buka lemari. Itu masih ada mukena gue. Alhamdulillah mukenanya masih ada. Ada yang lagi mau Ramadan baru nyari kain sarung. Ya, buka lemari, kain sarung gue masih ada nggak ya? Alhamdulillah tahun dulu doang nih gue pakai udah setahun. Ya, tapi masih mau sholat. Alhamdulillah. Begitulah kemuliaan Ramadan. Makanya pantas kalau kata Rasulullah dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah bilang tuh apabila datang bulan Ramadan pintu surga dibuka Pak Ibu. Ya, pintu surga diapain? Dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan diborgol, diikat, dipenjara di Cipinang. Ya, tuh begitu. Setan lagi di penjara. Ya, nah begitu diborgol. Masya Allah. Ada yang nanya tuh. Ustaz, tapi orang di bulan Ramadan kan setan udah diiketin. Ya, pintu neraka ditutup, dikunci, digembok. Tapi masih ada aja orang berbuat dosa maksiat. Nah, mungkin ada dua jawabannya. Satu, mungkin setan iblis diborgol, diikat. Tapi setan pala hitam masih berkeliaran. Ya. Setan pala hitam. Setan pala hitam itu ya manusia. Kalau iblis setan terdengar suara azan lari, panas dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari dia. Tapi kalau setan pala hitam nyengir-nyengir suara azan, ya. Nyengir doang.
Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita baca Fatihah, setan beneran yang dari iblis itu akan lari. Tapi kalau setan pala hitam kita baca Fatihah, maka dia baca surah Yasin. Pinteran dia masalahnya. Ya, Masya Allah. Itu begitu. Nah, jawaban yang kedua, mungkin kenapa ada orang berbuat dosa di bulan Ramadan? Karena pengaruh hawa nafsu. Ini yang namanya hawa nafsu ada dalam diri kita. Sementara Allah udah bilang, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Tuh, makanya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Walaupun Ramadan, setan udah diborgol, diikat. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka nggak mustahil kita juga bisa berbuat dosa dan maksiat. Males ibadah, males baca Quran, males melakukan hal-hal yang baik. Kan setan sudah tidak menggoda karena udah diborgol. Pintu neraka udah dikunci. Tapi ingat, di dalam diri kita masih ada hawa nafsu. Nah, inilah yang paling penting. Kita puasa juga dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita puasa kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah kita termasuk manusia yang beruntung. Ya, jadi jangan sampai kita enggak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan Allah kita kasih panjang umur, sehat badan, sehingga bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Seperti doa kita dari awal, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami kita semuanya ya di dalam bulan Rajab. Udah ya kita lewati bulan Rajab. Kemudian berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini sekarang yang sudah di pertengahan. Ya, ini bulan Sya'ban yang sebentar lagi habis. Nah, setelah itu waballighna Ramadan, sampaikanlah ya Allah kepada kami bulan suci Ramadan. Dalam arti Allah kasih kita kesempatan, dikasih panjang umur, sehat badan, supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ayo, yang kita bisa kita kerjain. Ya, misalnya baca Quran, ayo kita bisa kita kerjakan. Sholat ya berjamaah, itu kalau bisa ayo kita paksa kita kerjakan. Sholat tarawih kalau bisa ayo kita kerjakan. Sebab sholat tarawih ini cuma setahun adanya di bulan Ramadan doang. Jadi sayang-sayang kalau kita enggak ketemu bulan Ramadan, kita enggak bisa sholat tarawih. Makanya pada saat pas Ramadan datang, sholat tarawihnya jangan ditinggalkan. Walaupun banyak godaan-godaannya. Ya, tapi tetap bismillah, saya niat tidak akan meninggalkan sholat tarawih walaupun hukumnya sunnah. Itu begitu. Pesan saya yang terakhir nih dalam rangka bulan Ramadan, yuk kita jaga benar sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Ya Bapak Ibu ya, sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Emang kenapa? Sebab orang yang sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah itu berarti dia sama seperti udah ibadah semalam suntuk. Bapak kalau suruh begadang, suruh ibadah aja mampu nggak? Nggak mampu. Ibu kalau suruh begadang, ibu nanti malam jangan tidur ya. Ya suruh ibadah saja, ibu nggak mampu. Ngantuk ini mata pasti tidur. Nah caranya bagaimana Bapak Saudara? Ya supaya kita bisa ibadah nilai sama semalam suntuk, jaga sholat isya berjamaah sama jaga sholat subuh berjamaah. Emang berat. Sholat isya jamaah berat nggak? Berat. Makanya salah satu ciri orang munafik kalau mau mengerjakan sholat isya berjamaah rasanya males banget. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu begitu. Ciri orang munafik apabila mengerjakan sholat mau sih ngerjain, cuma males. Nah makanya sholat isya ayo kita kerjain dengan berjamaah. Sama subuh dah. Subuh berjamaah beratan lagi. Isya udah berat, sama subuh beratan lagi. Nah mudah-mudahan nih jamaah semuanya nih
Isya ayo kita jaga jamaah sama subuh berjamaah. Mudah-mudahan nanti ibadah kita seperti semalam suntuk. Nah kalau Ramadan kita udah bisa jaga nih dua. Bapak samanya tiap malam itu ibadah semalam suntuk. Kenapa kita jaga sholat isya berjamaah? Masa sih orang kalau habis sholat isya berjamaah pulang kagak sholat tarawih, kan kagak pantas. Ya biasanya kita kalau udah sholat isya berjamaah kita lanjutin dengan sholat tarawih. Kalau seandainya ya ada satu orang habis sholat isya berjamaah pulang, ada yang negor, lu kenapa emang perut sakit? Begitu palingan. Kok pulang? Ya begitu. Biasanya kalau yang normal ya kagak pulang. Kenapa? Habis sholat isya berjamaah lanjut dengan sholat tarawih. Nah makanya ya kita jaga benar tuh sholat isya jamaahnya. Nah kalau udah isya jamaah kita jaga, mudah-mudahan nanti lanjut dengan sholat tarawih. Pokoknya kalau udah isya, udah jangan kemana-mana. Udah ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah nggak usah kemana-mana. Ya insya Allah selama 1 bulan kita bisa jaga sholat isya jamaah kita. Nah sama subuh, biasanya udah di akhir-akhir, kita udah ngantuk aja dah. Udah capek. Ya Ustaz mohon maaf dah, Tuhan juga nauin. Tuhan nauin katanya. Iya, sudah capek banget, udah letih. Nyaur aja kagak Ustaz saya. Udah capek bener. Nah ini nih hawa nafsu. Makanya tolong kendalikan. Kalau malam pertama, malam kedua orang lagi semangat Pak. Ya kalau penuh musola, masjid, ya itu mah biasa. Karena memang hawa nafsu belum berjalan, belum bekerja. Nanti hawa nafsu akan bekerja ekstra kalau udah mulai tanggal 21 ke sana. Tuh hawa nafsu udah benar-benar jalan tuh. Nah, disitulah kita wajib mengendalikan hawa nafsu. Apalagi tanggal 27. Ya, udah di akhir-akhir, hujan. Ya, udah dah. Ya. Pokoknya kalau malam-malam di akhir hujannya rintik-rintik, gerimis. Ya, udah dah kepiran kalau orang kampung baru bilang. Ya, dia keluar rumah, ya hujan, masuk lagi dah. Begitu Bapak Saudara. Kenapa? Disinilah hawa nafsu udah mulai bekerja maksimal. Nah, kita ingat innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, mudah-mudahan kalau kita ingat-ingat terus begitu, kita harus bisa kendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita bisa lulus sholat subuh berjamaahnya ya dari malam pertama sampai malam terakhir insya Allah. Ya kata Mu'alim Syafi'i Hazami pada saat saya lagi ngaji sama beliau, udah pokoknya kalau pengen dapat Lailatul Qadar, jaga sholat isya jamaah, jaga sholat subuh berjamaah. Sekali lagi nih saya ingetin, ya jadi kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar nanti pada bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir di Ramadan, jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Siapa yang udah lulus, mudah-mudahan insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, amin ya robbal alamin. Saya kira ini kali yang dapat saya sampaikan. Yang terpenting mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, itu panjang umur, sehingga kita bisa ya memberikan benar-benar persiapan yang matang. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah sehingga kita terus semangat di dalam ibadah, khususnya bulan suci Ramadan yang merupakan tamu istimewa yang akan datang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan memuliakan datangnya bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita akan manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon dibukakan pintu maaf manakala saya banyak kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikianlah sama-sama kita dengarkan nasihat dari guru kita untuk persiapan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tentunya kembali lagi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa panjang umur tapi tidak taat, niat mati mudah-mudahan sekali. Daripada dua anak taat Allah.
begitu mari sama-sama kita tutup dengan membaca tahlil yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Abdullah Haji Bakar.